terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpancar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020 akan dilayani oleh Penatua Stefani Sohilai. Umat, kami berikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita terus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Hari ini kita kembali boleh dipertemukan dalam ikatan cinta kasih-Nya, sekalipun terbatas oleh tempat. Mari bersama kita bangkit berdiri dan mengagungkan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik.
Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai dengan 6, Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Marilah sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan-Mu ke surga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.
dan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang kedua dan 5 tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberikan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena pertolongan-Mu sungguh amat nyata dalam setiap hidup kami. Bantu kami untuk terus dapat berhikmat Tuhan, agar pertolongan-Mu dapat kami terima, dapat kami rasakan, dan bahkan kami terus dapat bersyukur atas kehidupan kami di dalam segala kondisi yang ada. Pada saat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa firman-Mu adalah salah satu sarana yang juga menolong kami. Bantu kami juga terus dapat memahami dan berhikmat
jika kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh hamba-Mu katakan ini juga Tuhan terus dituntun oleh penyertaan-Mu, sehingga firman ini terus dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami memahaminya dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita boleh mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh kembali berjumpa sekalipun secara online, tapi kita mengimani firman Tuhan ini akan sampai kepada setiap hati kita. Pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita atau banyak orang menjadi dekat dan lekat dengan handphone, laptop, atau alat elektronik lainnya. Kenapa? Karena mungkin tidak ada hiburan lain. Atau juga kita menggunakan media sosial atau gadget yang ada juga untuk menunjang pekerjaan kita ataupun juga pelayanan yang ada. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selalu ada sisi positif, selalu ada sisi negatif jika kita berbicara mengenai gadget, mengenai media sosial. Berbicara dari sisi positifnya. Sisi positifnya, kita tetap dapat beribadah meskipun secara online. Banyak orang tetap dapat bekerja secara online, ya, atau work from home. Beberapa dari pemuda, anak-anak masih tetap bisa belajar, ya, belajar di rumah menggunakan media elektronik, menggunakan media sosial. Banyak juga para pengusaha, para pedagang yang terbantu karena mereka tetap dapat berjualan, berdagang secara online. Mungkin tadinya hanya
berdagang biasa, sekarang justru menambah pengetahuan, bisa secara online. Tidak hanya orang yang ada di sekitarnya yang membeli, tetapi bisa dari pulau lain, bisa dari kota lain. Nah, ini sangat membantu. Ini ada sisi positif yang kita bisa jumpai. Tapi jangan sampai kita lupa, ada sisi negatif yang ada di dalamnya, yaitu ketika kita tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial atau alat-alat elektronik kita. Yang ada justru banyak orang kemudian menyebarkan hoax gitu ya, atau kabar yang belum tentu kebenarannya. Kadang kita sangat antusias gitu ya ketika kita dapat forward atau pesan dari orang lain, rasanya tangan ini ingin sekali cepat mengirimnya gitu ya, agar mungkin ya saya menjadi orang pertama yang membagikan info ini, mungkin seperti itu. Tapi jika kita tidak pandai, jika kita tidak bijak dan berhikmat ketika kita mendapatkan pesan, bisa saja yang kita kirim ternyata sesuatu yang salah. Bahkan bisa saja yang kita kirim sesuatu hal ya, berita yang melukai hati kita, berita atau hal yang justru membuat kita terpecah belah. Karenanya kita mesti waspada, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari ini juga sempat heboh di media sosial ya, seorang YouTuber yang dia memposting gitu ya, video yang ia buat bersama dengan rekan-rekannya. Jadi dia ingin memberikan bantuan sembako kepada transpuan yang ada. Nah, mereka yang menerima ini sangat bersukacita, Bapak Ibu. Bayangkan, sedang susah mencari uang, ada orang yang ingin memberikan sembako. Tentu kita akan merasa senang. Begitu juga yang dirasakan oleh para transpuan ini. Tapi apa yang terjadi ketika mereka membuka ya satu kardus yang diberikan, mereka berharap ada beras, mungkin ya, ada minyak, ada pangan yang ada. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara yang mereka dapatkan? Ternyata itu berisi sampah atau makanan-makanan yang sudah tidak layak. Bahkan YouTuber ini ya memasukkan video di mana dia mengambil makanan-makanan sisa, barang-barang yang dari tong sampah, kemudian dimasukkan ke dalam kardus itu untuk dibagikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa reaksi banyak orang? Banyak orang menjadi marah, banyak orang menjadi resah, sampai ia dilaporkan ke polisi. Dia tidak menyerahkan diri, akhirnya menjadi buronan, dan saat detik ini dia sudah ditangkap. Dia sudah ada di tahanan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bukankah hal yang dia bagikan ini justru melukai bukannya hati para transpuan, tetapi hati banyak dari kita? Mengapa masih ada orang yang melakukan ini di saat banyak orang sedang berharap mendapatkan sembako, bahan pangan? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini, nah, kita sebagai gereja dipanggil untuk dapat menyuarakan, untuk dapat membagikan kabar sukacita kepada dunia dan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Kita sudah seharusnya menghadirkan relasi dan persahabatan dalam kasih, ya, sehingga setiap orang dapat melihat kasih Kristus bahkan pada saat kondisi ini. Di tengah pandemi COVID ini, kita harus terus dapat menyatakan kabar sukacita itu. Tetapi kita juga harus melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang menyukacitakan hati Tuhan dan juga sesama kita, agar berkat ini dapat dirasakan dan dapat tepat sasaran. Nah, mari kita jadikan kondisi ini menjadi kondisi yang mampu memperbaharui kita. Sekalipun ada perjuangan yang ekstra, kesabaran yang terus dilatih, kesulitan, ancaman, dan ketidakpastian kapan kondisi ini berakhir gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, mari kita bersama melihat ya, para murid-murid yang juga mau belajar bersukacita, sekalipun harus ada di tengah duka cita. Bapak, Ibu, Saudara, murid-murid ya, sedih yang bukan hanya sedih biasa, tapi sedih yang amat sangat mendalam, karena dia kehilangan sosok
ya, yang dia pegang sebagai patokan hidupnya, yaitu Yesus, orang yang dia kasihi. Yesus ini harus mati di kayu salib dan bahkan harus dikuburkan. Nah, ini jauh dari ekspektasi murid-murid. Mereka menyangka bahwa Yesus ini tentu akan membebaskan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus ini akan mati di kayu salib dan akan dikuburkan. Mereka lupa bahwa itu adalah jalan yang harus dilalui oleh Yesus. Mereka sangat sedih, Bapak Ibu. Tetapi dalam kesedihan itu, Yesus hadir. Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menghapus duka cita itu menjadi sukacita. Yesus mengubah kesenduan menjadi sebuah sukacita. Nah, kita juga mau mengimani. Mungkin saat ini banyak dari kita yang masih berduka cita. Kita imani bahwa Yesus itu juga hadir dalam setiap hidup kita. Mau mengubah itu menjadi sebuah sukacita. Beberapa orang, Bapak Ibu, tadi rekan dari keluarga, sahabat atau jemaat banyak yang sharing dengan saya. Beberapa hal yang menarik, ada hal-hal yang menyukacitakan hati mereka ketika pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tadinya mungkin tidak sering bertemu dengan keluarga, tapi karena pandemi COVID ini, mereka jadi punya banyak waktu untuk berbicara, makan bersama, gitu ya. Ada rekonsiliasi bahkan oleh keluarga yang anggota-anggota keluarganya ini sedang mungkin punya relasi yang tidak baik. Ada orang yang semakin mengerti akan rindunya dengan orang tua, bahwa ternyata perjumpaan dengan orang tua itu sangat berharga. Tetapi ada juga yang menarik, yaitu ternyata beribadah di gedung gereja ini juga ternyata menjadi hal yang kita rindukan sampai detik ini. Nah, salah satu pendeta, ya rekan pendeta, mengirimkan sesuatu refleksi pada saya sangat menarik. Dia berkata demikian: ketika kita ibadah di gereja, kita main HP, gitu ya, main HP. Tapi ketika kita sekarang boleh main HP, ibadah pakai handphone saja, nggak perlu ke gereja, mungkin banyak dari kita yang menjadi, aduh ini bagaimana, kapan kita ke gereja? Nah, ini menjadi satu hal yang baru. Ternyata kita menjadi belajar bahwa pertemuan bersama dengan saudara seiman kita, ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Jika sekarang mungkin kita tidak bisa bertemu dengan banyak anggota jemaat, kita syukuri, karena kita masih bisa berkumpul, bertemu dengan keluarga kita dan ibadah bersama. Yang harus tetap sendirian karena jauh dari keluarga, harus merantau, tidak masalah, karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara. Kata pendeta Joas Adi Prastia, bukan hanya 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Kita seorang diri pun, Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, murid-murid juga demikian. Ketika mereka merasa sedih, mereka terluka, Yesus hadir memberikan sebuah pemulihan itu, ya, dengan kebangkitannya dan penampakan diri kepada murid-muridnya, mereka kembali bersukacita. Ya, duka cita itu kemudian tertutupi oleh sukacita, karena penggenapan akan janji Tuhan itu memang amat nyata. Semua itu dikatakan Yesus harus terjadi. Kematiannya, bagaimana ia harus mati di kayu salib, dan bagaimana ia akan bangkit, itu semua harus terjadi. Mungkin pandemi COVID ini saat ini memang harus terjadi, karena ada satu hal karya atau Tuhan ingin berbicara hal lain untuk kita semua. Yesus mengajarkan kepada kita ada hal yang bahkan menyakitkan, menyulitkan, menyedihkan untuk memproses hidup kita semakin dewasa dalam iman kita. Dan ketika kita mau menghadapi semuanya, kita dapat melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa hidup dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita. Namanya saudara itu kan pasti ada berantem-berantemnya. Ya. Nah, ini benar. Kalau ketemu berantem, kalau udah jauhan kangen, gitu ya. Nah, saat ini saya tidak sendiri karena ada adik saya yang bersama saya. Jadi dia pembinaan nggak bisa pulang ceritanya. Jadi harus sama saya. Bayangin Bapak Ibu, apakah berantem? Ya ada berantem-berantemnya. Tapi dari sini saya belajar untuk apa, Bapak Ibu, menghargai waktu yang ada. Justru sekarang kami menjadi teman sharing
kami menjadi teman yang saling memotivasi, ya, terutama olahraga gitu ya. Nah, saya mensyukuri ini karena pasti dalam segala kondisi ada hal baik yang Tuhan berikan buat kita. Saya mensyukuri saya punya waktu yang baik dengan adik saya. Saya mensyukuri saya bisa bersaat teduh, beribadah bersama adik saya. Bahkan ketika saya harus kuliah, sudah bisa dipastikan Bapak Ibu, bisa dihitung jari kapan saya beribadah dengan orang tua atau adik saya, karena sudah terpisah. Jadi saya bersyukur dengan adanya ini. Pasti Bapak Ibu Saudara juga punya rasa syukur lain di tengah kondisi ini. Nah, masa pandemi ini juga masa yang harus kita lewati. Jangan kita menyerah, jangan terlalu lama menggerutu, tapi mari kita lihat hal baik apa yang terjadi dalam pandemi ini. Seperti halnya Yesus yang membuka pikiran para murid-murid untuk mengerti kitab suci. Tuhan juga buka pikiran kita mengerti kitab suci dan mengerti apa firman Tuhan di tengah kondisi ini. Yesus membuka pikiran para murid agar murid-murid ini mengerti, memahami akan firman Tuhan dengan hikmat. Nah, jangan sampai kita juga hanya mengerti firman Tuhan tapi nggak punya hikmat untuk melakukannya. Kita juga harus punya hikmat. Mengapa? Agar setelahnya kita juga dapat melakukannya. Kita dapat menjalankan perutusan atau pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika Yesus bersama murid-murid, Yesus berkata bahwa Yesus akan memperlengkapi mereka, sehingga ketika Yesus membawa murid-murid ya sampai dekat Betania, dikatakan ketika Yesus terangkat ke surga, ya, murid-murid merasakan apa Bapak Ibu? Sukacita setelahnya. Mereka pulang dengan sukacita. Padahal mereka sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tapi mengapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu di tengah-tengah hidup mereka Yesus itu tidak pernah meninggalkan. Karena setelahnya ada pencurahan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang nantinya akan kita nanti setelah kebaktian kenaikan ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tapi jangan sampai kita lupa. Dalam hidup ini, perutusan yang Tuhan berikan adalah mengutus murid-murid dan kita untuk bisa memberitakan mengenai pertobatan dan pengampunan. Nah, jangan sampai salah nih, kadang-kadang kita merasa saya sudah diselamatkan, ya, saya sudah selamat, jadi kita tidak melakukan apa-apa. Tidak begitu Bapak Ibu dan Saudara. Kita perlu mulai dengan pertobatan. Sekalipun pengampunan itu ada, kita tetap harus perlu bertobat dalam setiap hidup kita. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Nah, apakah kita sudah bercermin atas segala tindakan kita? Apakah kita sudah melakukan banyak pertobatan? Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan sangat luar biasa, menyelamatkan kita dengan sudah sangat luar biasa. Tugas ini juga harus kita selesaikan dengan sukacita. Sebagaimana murid-murid bersukacita setelahnya. Yesus yang terangkat ke surga memberkati, menjadi tanda juga bahwa ia memberkati murid-murid dalam tugas pengutusan itu. Kita sekarang juga diberkati Tuhan dalam tugas pengutusan kita. Dalam masa pandemi COVID ini, apa yang bisa kita lakukan? Kabar apa yang bisa kita berikan? Jemaat terkasih, kita dipanggil untuk bisa terus menyatakan cinta kasih Tuhan. Kita diperlengkapi oleh Yesus untuk menjalankan tugas pengutusan yang diberikannya. Ia tidak meninggalkan kita, tapi terus bersama kita untuk memperlengkapi hidup dan menolong kita. Mari suarakan kebenaran kasih-Nya dengan sukacita, dan kita terus boleh merasakan pertolongan, penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita. Saat hening untuk kita semua. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berterima kasih karena Engkau terus memberkati dan menyertai hidup kami. Kami percaya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga terus berada bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik dengan segala pergumulan dan pengharapan kami. Karena kami mau terus belajar meletakkan semua pergumulan dan pengharapan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan juga topang dan terus berkati sertai kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk setiap umat-Mu yang boleh berjuang untuk menjaga bangsa dan negara kami ini di dalam pemerintahan. Tuhan berkati Tuhan setiap umat-Mu ini Tuhan yang berada di pemerintahan kami, baik dari pemerintahan yang tertinggi sampai pada yang terendah. Biarlah Tuhan yang sertai dan berkati untuk mereka boleh terus berhikmat atas segala keputusan yang dibuat. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu segala hal yang boleh diputuskannya tidak bisa menyenangkan semua hati rakyat. Tapi biarlah hikmat itu yang terus menuntun Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang harus berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan, dan juga merawat pasien-pasien yang terkena Corona ini. Biarlah Tuhan berkati mereka yang harus terpisah dari keluarganya. Di saat kami bisa berada bersama keluarga kami atau di rumah dengan nyaman, ada saudara-saudara kami, teman-teman medis kami yang sangat merindukan bisa pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Karenanya bantu kami juga untuk bersyukur Tuhan, untuk kami yang boleh berada di tempat kami masing-masing. Berkati para tenaga medis ini agar kesehatan dan juga kekuatan boleh terus ada pada diri mereka, sehingga mereka juga terus dapat berjuang bersama-sama. Bantu mereka juga terus dapat bersyukur dalam segala hal, sekalipun ada kelelahan, ada rasa rindu kepada setiap keluarga mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan, karena kami tahu ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan pun setiap kami tahu kami juga harus berkorban. Karenanya bantu kami semua untuk bisa terus bersyukur atas segala hal yang Tuhan hadirkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara kami, sahabat kami yang terkena sakit Corona ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati, urapi mereka, agar mereka dapat berdamai dengan keadaannya, agar mereka tidak menyerah, tetapi mereka terus bersemangat untuk bisa pulih kembali, untuk bisa berkumpul dengan saudara, untuk bisa berkumpul dengan teman-teman. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, agar kami terus dapat menyuarakan kabar sukacita-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Bantu kami juga terus dapat berhikmat, agar kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami terus menyertakan Tuhan, sehingga setiap tindakan kami, tutur kata kami, dan apa yang boleh kami pikirkan, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas, karena di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat 5 sampai ke-6 dinyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan melalui transfer ke Bendahara MC, menghantarkan ke gereja, meminta untuk diambil atau memasukkan ke amplop, lalu mengumpulkannya untuk dibawa ke gereja. Nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Persembahan kita di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami yang maha baik, yang senantiasa setia memberikan kasih dan karunia kepada kami, meskipun di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk dapat bersikap dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Tapi ya Tuhan, kesatuan hati kami tidak akan terbatas oleh tempat. Kami yakin ya Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini Kau beri kami kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan agar persembahan ini dapat dikelola oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita masuki hari yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah kita. Aku bersyukur
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai kita, berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskan kita, kiranya turun ke atas kita kini dan selamanya.